Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mr. Parametric. Saya Wendy, dan kali ini saya ingin membahas tentang materi struktur dalam desain arsitektur. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan, yaitu struktur core dan shear wall pada bangunan tinggi. Apa sih kedua hal ini dan bagaimana mereka itu bisa diterapkan pada bangunan berlantai banyak? Dan di video kali ini, saya akan berusaha menjelaskan kedua hal ini dengan studi kasus serta analisis yang sederhana dan mudah dicerna. Saya disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli struktur, jadi materi yang saya bagikan di sini itu sifatnya lebih ke pengenalan saja. Namun, saya rasa sangat penting karena pada akhirnya arsitek ketika mendesain bangunan, khususnya bangunan tinggi, harus juga mulai mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek serta elemen struktur pada bangunan tersebut. Kita semua tahu bahwa semakin tinggi bangunan, maka semakin besar pula beban yang harus dipikul oleh bangunan tersebut. Tetapi tantangannya tidak di situ saja. Tantangan lainnya adalah bagaimana bangunan tersebut itu bisa menahan beban yang arahnya horizontal atau beban lateral seperti gempa dan juga angin. Kedua beban ini itu sangat dinamis, teman-teman. Kita tidak bisa tahu kapan gempa itu akan datang dan seberapa kuat. Lalu angin itu semakin besar jika elevasinya juga semakin tinggi. Bangunan tinggi itu juga mendapatkan dampak yang lebih destruktif dari beban gempa bumi. Semakin bangunannya tinggi, maka efek destruktif dari gempa bumi itu semakin bertambah. Sehingga kita sebagai arsitek itu harus mulai berpikir ketika mendesain bangunan tinggi, apakah ada strategi khusus supaya bangunan yang kita desain itu bisa setidak-tidaknya lebih bertanggung jawab lah ketika kita dalam mendesain. Nah, di sini ada dua yang ingin saya kenalkan, yaitu sistem core dan juga shear wall. Sistem core kita dapat artikan sebagai tulang punggung ataupun struktur inti pada bangunan. Biasanya lokasinya itu di tengah-tengah. Kalau kita lihat dari denah atau dari atas. Sistem core ini biasanya itu lempengan ataupun dinding beton bertulang yang kita ibaratkan itu seperti paku atau pasak ya. Jadi kita tancapkan ke dalam bangunan. Jadi ketika bangunan itu mendapatkan beban gempa ataupun beban dari angin, gaya-gaya tersebut itu bisa didistribusikan ataupun ditahan oleh struktur inti bangunan tersebut. Nah, dengan adanya sistem core, bangunan itu akan menjadi lebih stabil. Istilahnya itu stiffness. Jadi bangunan itu bisa memiliki kemampuan dalam menjaga bentuknya, tidak melengkung ataupun tidak melentur ketika berhadapan dengan angin ataupun gempa. Kalau kita amati contoh di sini, sistem core di sini itu terbuat dari beton bertulang materialnya, material solid yang ada tulangannya. Atau kita bisa juga menganggap ini terdiri dari shear wall. Apa itu shear wall? Nanti saya akan jelaskan. Tapi sistem core di sini sebenarnya juga bisa saja dibuat dari sistem rangka baja dengan bracing. Jadi prinsipnya baik itu shear wall, beton bertulang ataupun sistem rangka, itu bisa diterapkan dia ngumpul di tengah-tengah ini ya teman-teman, sebagai struktur inti yang tujuannya tidak hanya untuk memikul beban vertikal dan menahan beban lateral saja, tetapi bisa dipadukan pada sistem utilitas lain seperti tangga, lift, perpipaan, kelistrikan, dan juga saluran AC, sehingga sistem utilitas pada bangunan bisa bekerja dengan lebih efisien. Sekarang, mengapa sih lokasi core itu harus ada pada tengah bangunan? Jadi, kita perhatikan ilustrasi yang ada di sini, teman-teman. Ini ilustrasinya dilihat dari atas. Jadi, kita lihat ini dari atas bangunan. Jadi, kalau misalnya ada beban angin ataupun beban gaya yang bekerja pada bangunan, itu biasanya dia tersalurkan dan akhirnya diwakilkan oleh pusat berat bangunan tersebut. Dan pusat berat bangunan itu biasanya berada pada tengah bangunan. Sehingga dengan meletakkan core ada di tengah, dia bisa secara efektif langsung menahan beban-beban lateral yang bekerja pada bangunan tersebut. Ketika core-nya bergeser ke kiri sedikit, misalnya seperti ini, maka yang terjadi
ada munculnya momen gaya. Jadi core-nya di sini, sedangkan pusat berat bangunannya di sini ya, yang mewakili gaya-gaya lateral yang diterima bangunan. Sehingga bisa jadi kalau seperti ini itu akan ada komponen pada bagian tertentu yang bisa jadi melengkung atau terdefleksi. Bisa jadi antisipasinya misalnya kita menambahkan core lagi satu di sini, jadi dia seimbang, teman-teman. Jadi gaya-gaya lateral yang ada di sini akhirnya bisa ditahan dua core dengan seimbang. Dia bisa mengantisipasi gaya lateral yang diwakilkan pada pusat berat bangunan. Jadi dia bisa lebih efektif kalau yang ini itu. Tetapi biasanya bangunan dengan core itu dua itu cukup tidak banyak, tergantung bagaimana geometri bangunan tersebut. Kalau misalnya tidak terlalu panjang, biasanya satu saja cukup, seperti ini teman-teman. Shear wall dapat kita artikan sebagai dinding penahan gempa. Biasanya terbuat dari beton bertulang. Jadi wujudnya itu dinding ataupun lempengan yang didirikan secara vertikal. Dan pada shear wall itu tidak boleh ada bukaan. Jadi dia harus kedap. Semuanya terbuat dari beton bertulang supaya ia bisa menahan gaya lateral dengan efektif. Jadi seperti kita tahu bahwa beton, material beton itu kuat tekan. Jadi dia bisa mampu menahan beban vertikal secara efektif. Sedangkan tulangan pada shear wall itulah yang berperan dalam menahan gaya lateral. Dia yang menjaga bentuk bangunan supaya tetap rigid dan supaya bangunan itu tidak terlentur atau tidak terdefleksi. Karena material tulangan beton ini dari baja itu kuat tarik. Nah, shear wall ini bisa berperan sebagai dinding interior atau dinding eksterior yang kedap, yang bisa memberikan kesan lebih private pada ruangan tertentu. Shear wall itu juga bisa dilekatkan plat-plat lantai, sehingga ia bisa menyalurkan beban vertikal pada area tertentu. Jadi dia bisa berperan juga sebagai bearing wall. Ada juga yang namanya bearing wall, teman-teman. Ini berperan sebagai dinding pemikul beban vertikal. Dia tidak memiliki tulangan, biasanya terbuat dari bata, beton, ataupun kayu, yang sekali lagi tujuannya hanya untuk mendistribusikan beban vertikal ke pondasi, sehingga tidak disarankan untuk diterapkan pada bangunan tinggi, karena ia tidak memiliki tulangan yang kuat tarik seperti tulangan baja. Kalau shear wall, dia bisa juga berperan sebagai bearing wall, karena betonnya itu yang berperan untuk meneruskan beban vertikal. Tetapi di bearing wall, dia tidak memiliki tulangan. Jadi dia bisa saja materialnya masif, padat, tetapi dia tidak kuat tarik. Dia hanya kuat tekan saja. Ini pada bearing wall. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang bagaimana sih gaya lateral itu bekerja pada bangunan. Jadi kalau misalnya kita dapat bangunan dengan bentuk seperti ini, yang merah ini adalah bagian depan. Lalu bangunan tersebut menerima gaya, katakanlah ada gaya angin ataupun gaya gempa yang arahnya itu hijau dari samping dan dari depan itu warnanya kuning seperti ini. Kira-kira mana arah yang perlu diantisipasi? Mungkin teman-teman secara intuisi bisa menebak bahwa yang dari depan ini lebih riskan ya, karena bagian sini itu ramping. Kita mendapatkan gaya dari depan, maka gaya-gaya lateral ini itu didistribusikan ke tanah itu dengan permukaan yang lebih sedikit, seperti ini ya, dengan bidang yang lebih sedikit di sini. Berbeda ketika bangunan menerima gaya lateral dari samping yang warna hijau, maka bangunan ini strukturnya bisa meneruskannya itu dengan lebih banyak permukaannya. Makanya karena yang ini sedikit, sehingga ia lebih rawan untuk jatuh atau ambruk ke belakang. Lalu kita bisa lihat juga bahwa kalau misalnya bangunan ini mendapatkan beban dari depan, maka kalau bangunan ini menerapkan struktur rangka kaku atau rigid frame, maka yang merah-merah ini, elemen struktur yang merah-merah ini, ada kolom dan juga ada balok. Yang merah-merah ini, inilah yang bekerja dalam menahan beban lateral dari arah depan. Nah, ketika ini cukup ramping, teman-teman, bagian sampingnya ini cukup ramping, maka kecenderungannya dia bisa lebih mudah untuk jatuh ke belakang karena bagian sini ramping ya. Karena yang meneruskan beban
dari depan ini hanya sedikit, teman-teman. Strateginya bagaimana? Nah, disinilah shear wall itu bekerja. Ketika kita meletakkan shear wall di sini, saya meletakkan shear wall tidak pada semua tempat ya. Ada satu di sini full, jadi di sini kedap. Lalu di ujung 2, lalu di sini ada 1, 2, kurang lebih seperti ini. Mungkin di sini bagian core-nya yang ada lift, lalu ada instalasi, ada juga tangga evakuasi. Ketika bangunan mendapatkan gaya dari depan seperti ini, nah yang merah-merah ini, shear wall-nya ini bekerja. Dia mendistribusikan beban-beban yang lateral ini ke tanah dengan lebih efektif. Jadi kalau gaya lateralnya dari depan, maka shear wall-nya pun harus diorientasikan dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang seperti ini ya. Jadi dia harus rampingnya itu menghadap ke arah depan belakang gitu. Sehingga dia bisa lebih stabil. Nah, ketika bangunan itu mendapatkan gaya angin dari samping ataupun gaya gempa dari samping, maka yang bekerja adalah ini, bidang kolom balok yang saya merahkan ini, teman-teman. Jadi yang putih ini dia tidak menahan atau tidak berperan dalam mendistribusikan gaya lateral ke tanah. Yang berperan mendistribusikan beban lateral ke tanah itu adalah kolom-kolom ini. Dan kolom-kolomnya ini cukup banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berbeda dengan yang tadi yang sebelumnya, ketika gaya yang kuning ini dari depan, maka yang meneruskan hanya 3 kolom di sini. 3 kurang lebih ya. Nah, kalau di sini dia cukup banyak nih. Jadi mungkin ini saya tidak perlu menambahkan shear wall, misalnya kalau untuk yang diorientasikan ke arah samping. Cukup rangka kaku sudah cukup efektif sepertinya untuk menahan beban dari samping, beban lateral dari samping. Jadi ini sebenarnya analogi sederhana, ilustrasi sederhana supaya teman-teman bisa setidaknya paham bagaimana gaya lateral itu terdistribusikan pada struktur bangunan. Nah, ini adalah ilustrasinya, teman-teman. Kita bisa melihat ini shear wall. Jadi kita analogikan bahwa bagian yang ditunjuk ini adalah shear wall dan dia orientasinya lihat dari samping kiri ke samping kanan. Lalu ada gaya gempa itu juga dari samping. Jadi kita anggap yang ini tuh depan bangunan. Lihat ini dia lebih bisa menahan ya gaya gempa yang dari samping dibandingkan bangunan sebelahnya. Bangunan sebelahnya kan hanya kolom-kolom saja dan dia lebih rawan untuk ambruk. Jadi shear wall itu dipasang juga harus memperhatikan orientasinya. Kita ingin shear wall itu menahan gaya gempa ataupun gaya angin dari arah mana yang dianggap paling rentan atau yang resikonya paling besar terhadap bangunan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke studi kasus. Jadi studi kasus kali ini tuh berbasis pada project real yang ada di Australia, yaitu Solis Apartment Little Bay. Studi kasus ini merupakan hal yang saya kerjakan dulu pas saya kuliah. Jadi saya mencari desain suatu bangunan dan memberi solusi terkait strategi yang bisa saya terapkan pada bangunan ini. Bagaimana saya menerapkan strategi shear wall ataupun core pada bangunan ini supaya bangunan ini tuh bisa lebih aman dalam menahan beban gaya lateral. Memang pada akhirnya itu teman-teman dari teknik sipil mungkin yang lebih ahli di dalam menghitung dan membuktikan apakah nantinya struktur bangunan itu kuat di dalam menahan beban vertikal ataupun beban lateral, gempa dan angin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Pertama, dalam mengerjakan proyek seperti ini yang saya lakukan adalah saya mengumpulkan data dulu. Saya mencari denah dan bentuknya, tampaknya. Lalu saya melihat sekilas bahwa bangunan ini cenderung linear ya, memanjang dari katakanlah dari timur ke barat. Sehingga yang rawan itu ketika dia mendapatkan beban lateral dari depan ataupun belakang. Nah, yang pertama yang saya lakukan supaya bisa mengantisipasi gaya lateral dari gempa ataupun angin, saya melakukan dilatasi ataupun disebut sebagai separation gap ya, kalau dalam bahasa Inggris ini separation gap. Teman-teman nanti bisa pause dan pelajari analisis saya. Jadi ini saya tahapnya sedang analisis. Jadi ketika dilatasi, bangunan ini sebenarnya secara desain ya dia menyatu, tetapi secara struktur dia terpisah.
dia tidak melekat satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga kalau dia mendapatkan beban lateral dari depan belakang yang ingin saya antisipasi, mereka akan menahan beban lateral ini sendiri tanpa menyalurkannya ke komponen yang ada di sebelahnya. Ketika saya sudah melakukan dilatasi, saya melihat bahwa bagian tengah ini masih cukup memanjang dan cukup rawan untuk menghadapi gaya lateral. Lalu strategi yang saya terapkan adalah saya menerapkan shear wall pada bagian-bagian ini. Jadi yang oranye ini itu yang shear wall. Nah, yang ini bagian lift ini mungkin juga bisa disebut dianggap sebagai core. Jadi tapi di sini saya tulis reinforced concrete, maksudnya beton bertulang. Ini adalah yang berperan sebagai shear wall atau core-nya. Jadi di sini ada shear wall, shear wall, shear wall. Nah, yang merah ini adalah struktur baja. Jadi ini nih nanti yang ini nih rangka kaku, rigid frame, teman-teman. Jadi ini rangka kaku gitu. Kalau ini saya berikan shear wall. Kenapa saya memberikan shear wall juga? Karena saya pikir ini kan apartemen, jadi kalau saya kasih shear wall di sini, ini bisa memberikan privasi dan proteksi. Jadi kalau misalnya bisa saja di sini ada kecelakaan, kebakaran, kalau saya kasih shear wall dengan material yang kedap, kemungkinan dia tidak akan menjalar. Jadi ada pertimbangan kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kenapa saya menerapkan shear wall? Dan karena ini denahnya dari atas sampai bawah itu sama, tipikal, berarti shear wall-nya ini dari atas sampai bawah full, teman-teman. Dia sama di semua lantai sampai ke atas gitu. Nah, ketika ada beban yang dari arah belakang ya, maka yang menahan ini adalah shear wall ini. Kita lihat ini shear wall. Lateral load resistance by shear wall. Kalau mendapatkan beban dari X direction atau dari samping, maka yang menahan ini adalah moment frame. Moment frame ini yang rangka kaku dari baja tadi ya. Ini teman-teman silakan bisa pause dan bisa pelajari sendiri mengenai analisis dan solusi yang ingin saya tawarkan. Lalu ini ilustrasi ketika bangunannya dilihat dari samping, dari gambar potongan. Di sini terlihat kalau saya mendapatkan gaya dari depan ataupun belakang. Nah, shear wall inilah yang menahan gaya ini. Lalu ketika mendapatkan gaya dari samping, moment frame ini. Nah, yang merah ini moment frame ya, atau rigid frame. Jadi dia dari baja profil. Nah, inilah yang bentuknya itu kan seperti ini kan, rangka-rangka kaku. Nah, inilah yang menahan gaya kalau dia mendapatkan gaya dari samping, dari timur ataupun dari barat. Jadi moment frame-nya yang akan menahan gaya dari samping. Oke teman-teman, saya cukupkan materi kali ini. Semoga materi yang saya share ini bermanfaat buat kalian semua, baik itu dalam perkuliahan ataupun dalam pengerjaan project real. Pesan terakhir saya adalah bahwa kita sebagai arsitek memang bukan ahli struktur, tetapi bukan berarti kita abai terhadap elemen-elemen struktur yang mesti dipertimbangkan dalam proses desain. Baik, itu saja teman-teman. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.